teman-teman, perkenalkan, nama saya Ramaliana dengan NIM 190710036. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mangkukuhara Saleh, Unit A2 Angkatan 2009. Tujuan saya kali ini membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT yang dosen pengampunya adalah Ibu Mutia-Purna SPD MPD. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, saat ini sudah banyak sekali software-software yang diciptakan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama pada bidang matematika nih, karena banyak sekali software-software matematika yang dapat digunakan untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah matematika. Contoh, pada aplikasi Grab ataupun software Gap, Spek Mathematics, GeoGebra, Algebrator, dan masih banyak lagi software-software yang bisa kita gunakan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu software tersebut, yaitu software Algebrator. Software Algebrator adalah sebuah software pada bidang matematik yang ditemukan oleh Neven Jurkovic pada tahun 1990-an di Texas, Amerika Serikat. Software ini banyak membahas masalah aljabar. Akan tetapi, software ini juga tak hanya menjabarkan masalah aljabar, tapi software ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah lain seperti geometri dasar, trigonometri, persamaan linear, 2 dan 3 variabel, operasi dan fungsi, dan lain-lain. Software ini juga tak hanya menampilkan jawaban akhir dari masalah kita saja, akan tetapi software ini juga menampilkan setiap langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Software ini bisa kita install di laptop atau PC, dan software ini juga bisa kita install di Android melalui Google Play Store. Nah, gimana sih cara menggunakan software-software ini? Teman-teman pasti penasaran kan? Tenang aja, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial penggunaan software Algebrator. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita harus buka dulu nih software Algebrator yang sebelumnya udah kita install. Kita klik 2 kali. Nah, ini merupakan tampilan awal dari software Algebrator versi 5.1. Di sini udah ada beberapa menu toolbar ya teman-teman. Mulai dari New, ini fungsinya untuk membuka lembaran kerja baru. Lalu ada Open untuk membuka file pada dokumen. Kemudian ada Save, ada Print, lalu Solve Tab dan Solve All. Ini fungsi keduanya sama ya teman-teman, untuk menampilkan step dari penyelesaian masalah kita. Akan tetapi, bedanya kalau misalnya solve step itu kita akan menampilkan secara satu persatu. Dengan satu kali klik hanya akan menampilkan satu step saja. Akan tetapi kalau misalnya solve all, dia dengan satu klik saja pun kita akan mendapatkan seluruh step-stepnya secara keseluruhan. Kemudian ada yang namanya check solution, ini fungsinya untuk mengecek hasil penyelesaian kita. Lalu ada yang namanya graph all untuk menampilkan grafik. Ada explain untuk menjelaskan penyelesaian kita di mana yang nanti kita tidak paham ataupun kurang paham. Kemudian ada yang namanya feasibility, ini untuk mengatur tingkat kesulitan ataupun banyaknya step yang kita butuhkan. Dia nanti ada pilihannya mulai dari none, low, medium, high, sampai ada yang namanya all, yaitu show every step. Itu bisa nanti kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian ada yang namanya wizard. Nah, ini yang terpenting teman-teman, karena wizard ini merupakan formula ataupun rumus yang nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan software Algebrator ini. Di sini dia sudah tersusun per bab ya teman-teman, mulai dari line, parabola, circle, ellipse, sampai bab yang terakhir ada bab statistik. Nah, tiap-tiap bab ini dia punya subbabnya tersendiri teman-teman. Contoh, pada bab line, subbab yang pertama kita dapati yaitu midpoint of a line joining two points. Lalu ada yang kedua, distance between two points, sampai nanti yang terakhir ada yang namanya evaluate a linear equation. Jadi, kita bisa memilih formula-formula yang sesuai dengan contoh soal yang kita miliki. Nah,
kalau misalnya nanti ada contoh soal yang kita nggak tahu dia berada di bab yang mana, kita tinggal klik di alphabetical view. Di sini akan dicantumkan setiap formula tidak berdasarkan bab, akan tetapi terurut berdasarkan abjad. Oke, selanjutnya ada yang namanya manual. Ini untuk menanyakan tentang aplikasi ini. Lalu ada namanya Live Math Help. Ini untuk menanyakan langsung tentang Algebrator ini kepada browser. Nanti dia langsung terhubung ke browser. Lalu ada namanya support. Ini untuk menanyakan ataupun mengajukan kendala ke laman resmi Algebratornya, baik nanti melalui email atau lain sebagainya. Nah, di bagian bawah sini ini namanya menu editing toolbar. Dia ada undo, redo, cut, copy, dan paste. Kemudian selanjutnya ada yang namanya menu math toolbar. Dia mulai dari mix number, yaitu pecahan campuran, sampai akhirnya ada fungsi logaritma. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama ini saya mengambil topik persamaan kuadrat. Nah, pada contoh soal ini kita tidak perlu menggunakan formula yang ada di menu wizard. Akan tetapi kita bisa memanfaatkan menu math toolbarnya, yaitu pada bagian new power. Oke, contoh soalnya yaitu tentukan faktor penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jika kita ingin membuka lembar kerja yang baru, kita harus klik pada bagian menu toolbarnya yaitu new. Kita klik satu kali saja, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Di sini tertulis problem 1, yaitu untuk masalah kita yang pertama. Tadi soalnya yaitu x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Berarti kita klik pada new power yang ada di menu math toolbar. Kemudian kita tinggal isi dengan persamaan yang tadi, yaitu x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita tinggal mengklik solve step atau solve all saja. Nah, untuk kali ini saya ingin mengklik pada bagian solve all untuk menampilkan setiap step-step jawabannya sekaligus. Kita klik satu kali, maka akan langsung muncul jawabannya sampai ke jawaban akhirnya, yaitu nilai x1 adalah 4 dan x2 adalah 3. Nah, jika kita pengen menampilkan grafik ataupun garis bilangannya, kita tinggal klik pada bagian graph all. Nah, langsung muncul nih garis bilangannya. Sangat praktis kan, teman-teman? Nah, lalu di sini kita melihat penyelesaiannya ini menggunakan teknik factoring, yaitu dengan menggunakan faktor. Nah, gimana jika kita ingin contoh soal kita ini diselesaikan menggunakan teknik quadratic formula, yaitu yang biasa kita sebut rumus ABC. Itu gampang saja teman-teman, kita tinggal klik pada solution yang ada di menu toolbar, lalu kita klik settings. Kemudian di sini sudah ada beberapa menunya, kita pilih di menu solve quadratic equation by. Jika sebelumnya kita menggunakan teknik factoring, sekarang kita akan menggunakan teknik quadratic formula. Kita klik saja, kemudian kita klik OK. Dan kemudian kita klik lagi solve all untuk menampilkan jawabannya. Nah, jawabannya akan muncul seperti ini teman-teman, dengan menggunakan rumus ABC ataupun quadratic formula. Lalu teman-teman, di sini kita melihat step-stepnya itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang tidak paham jika menggunakan step-step yang begini singkatnya. Kita bisa atur tingkat kebanyakan step ini di menu toolbarnya yang feasibility. Kita tinggal klik, lalu kita tinggal milih. Jika sebelumnya medium, sekarang kita akan mengatur feasibility-nya itu berada di high, yaitu show many steps.
Kita tinggal klik, kemudian kita klik lagi solve all, maka jawabannya akan muncul lebih panjang stepnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian teman-teman, jika ada di antara step-step ini yang kita kurang paham, kita tinggal klik saja di bagian yang kita kurang paham, kemudian kita klik explain, maka penjelasannya akan muncul seperti ini. Nah, di bagian kalimat-kalimat yang berwarna biru ini, kita bisa klik lagi untuk menampilkan penjelasannya yang lebih rinci lagi. Jadi sangat membantu kita ketika kita nanti tidak mengerti ini, misalnya ini nanti dari mana. Kita bisa mengklik di bagian explain. Oke, kita close saja teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini saya mengambil topik koordinat suatu titik. Nah, pada contoh soal yang kedua ini kita memerlukan formula yang ada di menu wizard, karena contoh soalnya yaitu tentukan koordinat suatu titik yang berada di antara titik 1,2 dan 5,7. Berarti contoh soal ini dia merupakan termasuk ke dalam bab line. Pertama kita klik wizard dulu, kemudian kita klik pada bagian bab line, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul subbab-subbabnya. Kita tinggal pilih nih, karena pada contoh soal tadi diketahui 2 titik, yaitu kita disuruh tentukan koordinat suatu titik yang berada di antara 2 titik, berarti kita berada di subbab yang pertama, yaitu midpoint of a line joining 2 points. Lalu kita tinggal klik pada subbab tersebut dan kita klik next. Maka tampilannya akan langsung muncul seperti ini. Di sini kita tinggal memasukkan nilai x1, y1, x2, dan y2. Tadi nilai x1-nya adalah 1 dan y1-nya adalah 2. Kemudian x2-nya adalah 5 dan y2-nya adalah 7. Jika sudah seperti ini, kita hanya tinggal melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita boleh klik di solve all, kita boleh klik di solve step. Karena tadi kita udah coba di mengklik menggunakan solve all, sekarang kita akan coba menggunakan solve step. Oke, kita akan klik dulu 1 kali, maka akan muncul 1 step saja dari penyelesaian jawaban kita. Lalu kita klik lagi, hingga akhirnya kita mendapatkan garis bilangannya. Akan langsung otomatis muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa meng-close, dan jika kita ingin menyimpan file ini seperti biasa, kita bisa langsung mengklik save dan kemudian memilih tempat di mana kita akan menyimpan file ini, seperti saat kita menyimpan file-file ataupun dokumen-dokumen yang lain. Oke, cukup sekian dulu tutorial dari saya. Jadi kesimpulannya, menurut saya software ini sangat bagus untuk kita gunakan, karena selain dia menampilkan jawaban dari masalah yang kita inginkan, dia juga menampilkan step-step dari penyelesaian masalah tersebut. Dan kita juga bisa mengatur tingkat banyak ataupun tingkat kesulitan step yang kita inginkan. Kemudian software ini juga memiliki tampilan yang sangat sederhana sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya. Dan software ini juga tidak menggunakan fitur berbayar alias gratis. Dan juga aplikasi ataupun software ini bisa kita gunakan secara offline. Jadi sangat membantu kan teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian dulu dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika masih ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika memang ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, boleh mengkoordinasikan langsung kepada saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.